Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan juga jangan lupa untuk absennya, oke? Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Untuk mengawali belajar hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Padamu Negeri. Terima kasih anak-anak, kita telah bernyanyi bersama. Semoga kita tetap semangat ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Pada pertemuan minggu kemarin, kita telah membahas tentang pengertian, unsur-unsur, pola pengembangan, dan bagian-bagian teks eksposisi, serta menyimpulkan isi teks eksposisi. Hari ini kita akan melanjutkan materi teks eksposisi, yaitu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan pada teks eksposisi. Struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tesis. Tesis adalah inti permasalahan yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Dengan kata lain, tesis dinamakan juga dengan topik atau tema. Bagian kedua, struktur teks eksposisi adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen adalah rangkaian beberapa pendapat yang mendukung inti permasalahan dalam teks eksposisi. Biasanya pendapat ini disertai dengan fakta atau data-data yang mendukung. Bagian ketiga struktur teks eksposisi adalah penegasan kembali atau simpulan. Dalam hal ini, isinya adalah bagian-bagian yang menguatkan pendapat yang telah disampaikan sebelumnya. Materi selanjutnya adalah tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, menggunakan istilah atau kata-kata teknis. Contohnya, istilah pendidikan, maka kata teknisnya adalah sekolah, guru, siswa, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata yang menunjukkan hubungan kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat. Bagian ketiga adalah menggunakan kata yang menunjukkan hubungan kronologis, yaitu hubungan keterangan waktu. Bagian keempat, yaitu menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya, menyedihkan, mengagumkan, menyenangkan, dan lain-lain. Bagian kelima adalah menggunakan kata-kata penunjukan, yaitu kata-kata yang menunjukkan data atau pendapat yang telah disampaikan sebelumnya, berfungsi sebagai penguatan pendapat dengan tegas. Selanjutnya adalah bagian keenam atau bagian terakhir, yaitu menggunakan kata persuasif. Kata persuasif adalah kata yang berisikan tentang ajakan. Baiklah anak-anak, untuk materi teks eksposisi telah selesai. Agar kalian lebih jelas lagi, akan Ibu berikan contoh cara menentukan struktur dan kaidah bahasa pada teks eksposisi. Berikut contohnya. Berikut ini ada contoh teks eksposisi. Pada contoh tersebut, kita bersama-sama akan menentukan unsur teks eksposisi, pola pengembangan teks eksposisi, struktur teks eksposisi, dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Unsur-unsur pada teks eksposisi tersebut dalam contoh adalah 1. Gagasan utama. Teks tersebut adalah penyakit jantung dan stroke merupakan penyakit yang paling berbahaya di dunia. Yang kedua, fakta pada teks eksposisi tersebut adalah penyakit ini menyerang siapapun, tidak mengenal jenis kelamin dan usia penderitanya. Pola pengembangan teks eksposisi pada teks tersebut adalah berpola deduktif.
Judul teks eksposisi pada teks tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tesis, penyakit jantung dan stroke. 2. Argumen, pembunuh nomor 1 dan 2 di Indonesia. 3. Penegasan ulang, bahkan penyakit stroke pernah ditemukan pada seorang anak kecil, sedangkan jantung diidentifikasikan menyerang seorang bayi yang baru lahir. Kumpulan teks eksposisi tersebut adalah bahwa penyakit jantung dan stroke merupakan penyakit yang berbahaya. Kebahasaan teks eksposisi pada teks tersebut adalah sebagai berikut. Demikian pembelajaran hari ini, semoga kalian paham ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar menulis teks eksposisi dengan tema belajar dalam keadaan pandemi COVID-19. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan kembali catat semua materi ini. Dan jangan lupa kalian foto lalu kirim ke classroom. Catatan ini akan Ibu nilai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.